Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Islamia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 bagi UMKM serta Strategi Marketing UMKM di Indonesia. Bab 1, latar belakang. Dari novel coronavirus atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan COVID-19 atau virus corona telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bahkan WHO sendiri pada tanggal 12 Maret 2020 telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Goncangan terjadi di mana-mana. Indonesia salah satunya. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan yaitu Adi Budiarso menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan hanya 0,4% sampai 1% saja. Mayoritas kegiatan UMKM membutuhkan kehadiran fisik di mana saat pandemi COVID-19 terjadi banyak aktivitas UMKM yang terhenti selama pandemi selama kurang lebih 3 bulan dari awal tahun 2020. Namun, jika diperhatikan ada sisi positif yang terjadi saat pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana ada kemajuan bisnis memanfaatkan penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pandemi COVID-19 di Indonesia, maka perlu untuk dilakukan pengkajian melalui penelitian terhadap bagaimana analisis dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM serta strategi marketing UMKM di Indonesia. Dari situ ditemukan rumusan masalah. 1. Bagaimana dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. 2. Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia selama pandemi COVID-19, hingga penelitian ini dilakukan bagaimana strategi yang dilakukan oleh UMKM Indonesia untuk bertahan dan mengembangkan bisnis di tengah wabah COVID-19. Bagaimana strategi marketing dalam membantu UMKM untuk bertahan dan mengembangkan bisnis selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Manfaat penelitian ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk bab 2, kajian pustaka. Perekonomian di Indonesia. Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang terbesar ke-16. Kegiatan ekonomi Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. UMKM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Pertama, usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur undang-undang ini. 2. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, bukan karena anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Marketing merupakan bagian dari e-business yang berorientasi kepada pelanggan. Jenis-jenis marketing ada e-commerce, social media marketing, website, advertising marketing, display advertising, email marketing, interactive advertising, search engine marketing, viral marketing, lokal internet marketing. Strategi marketing dari andalan rencana evaluasi, yaitu dari suatu analisis dan marketing strategy planning. Penelitian terdahulunya seperti hasil resum penelitian yang dilakukan oleh
Husni Awali dan Farida Rahman tahun 2020 yang berjudul Urgensi Pengelolaan Marketing pada Keberlangsungan Umkm di Pekalongan di tengah dampak COVID-19 menunjukkan bahwasanya implementasi e-marketing melalui e-marketplace yang dilakukan oleh para perusahaan UMKM tidak sesuai prosedur. Selain itu, e-marketing dinilai memberikan dampak positif di tengah pandemi COVID-19. Dan ini contoh pendahuluan penelitian yang dulu. Jadi di sini dipertemukan dengan kerangka berpikir dan konsep penelitian yang dimulai dari pandemi COVID-19 di Indonesia, mengguncang dari perekonomian Indonesia khususnya UMKM harus memiliki strategi dari strategi jangka panjang dan pendek, menggunakan e-marketing sampai sosial media e-marketing dan e-commerce. Dari kerangka pemikiran di atas, penelitian menunjukkan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat Indonesia, namun juga menyerang perekonomian Indonesia. 2. Pandemi COVID-19 mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya sektor UMKM. 3. Terdapat 2 macam strategi UMKM di Indonesia selama pandemi COVID-19. A. Strategi mempertahankan usaha selama pandemi COVID-19 bagi UMKM. B. Strategi mengembangkan bisnis bagi UMKM. 4. Kedua strategi yang dibutuhkan oleh UMKM dalam bertahan mengembangkan bisnis dan dapat menggunakan strategi e-commerce atau marketplace. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis aktivitas e-commerce dalam mempertahankan usaha dan mengembangkan bisnis UMKM. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Lokasi penelitian, di mana peneliti dilakukan penetapan lokasi tepatnya. Penetapan lokasi tetapnya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi yang diambil tempatnya memperoleh primer lokasi penelitian dilakukan sekitar desa atau dalam kota. Dari COVID-19 sendiri itu kami melalui desa sendiri dan info sekitar dari desa-desa lain, kota-kota lain. Populasi dan sampel. Populasi berhubungan erat dengan masalah yang diteliti populasi, yaitu pandemi COVID-19 dan bagaimana strategi untuk menghadapinya. Dari sampel, peneliti berhadapan langsung dengan teks karena lagi pandemi COVID-19, jadi kita melalui teks dan pengetahuan tentang berita-berita teknik pembacaan. Data pusaka ready mode artinya peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung tanpa dengan bahan sumber yang sudah tersedia. Data pustaka umumnya merupakan sumber data sekunder. Teknik analisis datanya, berikut langkah-langkahnya. 1. Menetapkan tujuan khusus yang akan dilakukan dalam penelitian ini, menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. 3. Meneliti data yang akan dianalisis. 4. Mencari data yang relevan. 5. Membangun hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan e-marketplace dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis di masa pandemi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.